Ramadan. Jangan kamu jadi hamba Ramadan saja. Tapi jadilah hamba Allah, hamba Tuhan selama 12 bulan yang kita jalani. Puasa itu penting untuk mendorong instrumen-instrumen alat komunikasi lainnya selain puasa supaya bisa menyambung komunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia ciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Apa fungsinya? Supaya jelas membedakan mana khalik, mana makhluk. Akan ada satu bab khusus di surga namanya Ar-Royan. Oke, Babur Royan. Babur Royan itu pintu VVIP yang hanya dimasuki bagi orang-orang yang berpuasa saja atau gemar berpuasa ibadah. Namanya juga manusia. Ada aja tingkahnya. Tapi ada energi istimewa yang menggerakkan kebaikan buat sesama tanpa mengenal batasan. Itulah indahnya energi kebersamaan. Pertamina, energizing you. Kita harus bikin iklan Ramadan yang menyentuh. Halo Bu, aku kayaknya nggak bisa mudik tahun ini. Nanti uangnya aku transfer aja ya. Kita buka dulu yuk. Menangkan Ramadan dengan sentuhan penuh keikhlasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Mata Hati TV yang berbahagia. Bulan puasa Ramadan ini merupakan momentum yang sangat tepat untuk kita melakukan upaya perbaikan hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, juga memperbaiki hubungan antara manusia dengan manusia, atau secara aspek dikatakan aspek transendental dan aspek interpersonal. Mata Hati TV dalam program kajian Ramadan 2024 kali ini akan mengupas tentang bagaimana memperbaiki hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, juga manusia dengan manusia yang lain melalui aktivitas puasa. Bersama narasumber kita pada kali ini Kiai Haji Muladi Mugni. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabar, sehat Pak Kiai? Alhamdulillah sehat. Ya, mudah-mudahan selama sepanjang bulan suci Ramadan ini kita selalu diberikan kesehatan, Kiai. Ya, mudah-mudahan. Sehingga puasanya bisa tetap fokus dan bersemangat, Kiai. Insyaallah. Nah, Kiai, pada kesempatan kali ini kita mengangkat tema tentang tadi yang saya sampaikan, hubungan atau memperbaiki atau menjaga hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, juga antar manusia dengan manusia yang lain. Langsung saja pertanyaan yang pertama, Kiai, yaitu bagaimana menjadikan ibadah puasa ini sebagai media berkomunikasi antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Pencipta. Ya. Para pemirsa Mata Hati yang dirahmati Allah. Jadi agama Islam adalah menitik beratkan pada muamalah. Ad-dinu muamalah. Bahwa agama itu sangat menitik beratkan kepada muamalah, interaksi. Muamalah ma Allah dan muamalah ma'an nas. Maka ditambahkan muamalah ma'al kaun, ma'al alam. Nah, inilah agama diturunkan supaya membimbing manusia mampu menciptakan keseimbangan komunikasi yang baik, komunikasi kepada Allah, komunikasi kepada manusia, sesama, dan juga kepada alam lingkungan. Tidak terkecuali ibadah puasa ini juga tidak lepas daripada misi agar manusia bisa membangun komunikasi ataupun muamalah yang baik tersebut. Terkait dengan apakah puasa menjadi alat yang efektif untuk bisa kita berkomunikasi secara transenden ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Isyarat Al-Qur'an kalau kita baca dalam surah Al-A'raf ayat 142 misalnya. Allah kan secara tegas itu menyatakan kepada Nabi Musa alaihi salam ketika Allah menjanjikan Nabi Musa untuk bercakap langsung, berbicara kepada Nabi Musa dan menerima wahyu berupa Taurat, ya,
Ten Commandment istilahnya. Ya. Itu kan Allah memerintahkan kepada Musa untuk berpuasa. Wa'adna Musa walaqad wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi ashrin. Jadi kami telah menjanjikan kepada Musa untuk langsung mendapatkan firman Allah kepada Musa dan diberikan wa kallama Musa taklima. Itu tapi syaratnya harus berpuasa dahulu selama 30 hari. Ada syarat ini. Syaratnya supaya proses komunikasi antara manusia Musa alaihissalam kepada Allah itu terjadi dan tanpa hambatan. Perlu ada syarat di situ. Yaitu apa? Puasa salasina lailatan. Nah, karena sudah sampai 30, Nabi Musa berijtihad. Karena ingin menghadap Allah, aku nggak ingin dong mulutku menjadi bau. Iya. Karena berpuasa. Dan puasa tidak makan tidak minum syariat Nabi Musa. Ya kan? Wisol istilahnya itu. Selama 30 hari. Selama 30 hari. Nah, karena dia ingin berkomunikasi pada hari 30 sebenarnya Allah janjikan, berbukalah Nabi Musa dengan harapan baik sebetulnya supaya tidak mengganggu Allah katakan dengan membukanya. Di hari ke-31 nih. Oke. Tapi ternyata berbeda. Allah justru menginginkan Nabi Musa alaihissalam dalam kondisi berpuasa dan tidak berbuka. Nah, makanya ayat selanjutnya wa atmamnaha bi ashrin, ya kan? Habis sempurnakan after 30 10 hari lagi. Jadi ditambah 40 hari. Baru 40 hari itulah 40 malam proses wa kallama Musa taklima itu yang kita kenal dengan penerimaan wahyu. Nah, ini satu bukti bahwa memang komunikasi yang baik dengan Allah itu memerlukan media. Media purifikasi, ya, penyempurnaan, penyucian ya diri kita dari secara spiritual supaya tidak ada hijab antara manusia dengan Allah. Tentu puasa ini yang dimaksud adalah puasa yang tidak hanya cukup dengan puas dengan sekedar menahan hawa nafsu makan minum dan hubungan suami istri ya, tetapi juga harus ditambah dengan panca indera dan juga hati. Tingkatan-tingkatan puasa yang pernah kita bahas pada episode yang lalu. Ini yang pertama. Juga dalam hadis, ya tentunya dalam yang tenar ya, bahwa mulutnya orang berpuasa itu menurut Allah itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Bukan menurut manusia ya, menurut Allah. Karena itu tadi bahwa ada aspek spiritual yang seolah-olah manusia itu taat kepada Allah dengan menjalankan kebiasaan berpuasanya, karena Allah memiliki sifat as-somad, ya kan, memiliki zatnya itu Allah as-somad, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah itu tempat yang bergantung. Dalam tafsir yang lain itu yang tidak makan tidak minum. Dan dia sangat mencintai seorang hamba yang meniru sifat-sifat Tuhan. Tidak makan dan tidak minum. Makan, tidak minum. Mengekang hawa nafsunya, nafsu syahwat perut dan syahwat kemaluan. Maka dengan itulah dia akan lancar menuju komunikasi yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu tambahan dari ini ada satu kitab yang mungkin sangat baik juga kita baca sebagai sebuah referensi. Seorang pakar Islam yang wafat tahun 1242 kalau tidak salah, itu bernama Ibnu Arabi. Dalam kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah, beliau menjelaskan secara gamblang sekali bahwa rahasia puasa sebagai media komunikasi dengan Allah itu sangat tinggi. Bahkan seorang yang berpuasa itu bisa berpotensi untuk meniru sifat ketuhanan. Bisa berpotensi untuk meniru sifat-sifat ketuhanan. Meniru sifatnya Allah. Allah Subhanahu wa taala. Dari sifat as-somadiyah yang tadi. Sifat tidak makan, tidak minum. Karena puasa satu-satunya ibadah menurut Ibnu Arabi yang formatnya tidak seperti ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain kan seperti seperti sholat, itu kan melakukan gerakan. Haji melakukan manasik. Zakat melakukan pengeluaran sebagian harta untuk membersihkan harta kita. Tapi puasa anehnya berbeda. Dia bukan mengeluarkan, tetapi dia mencegah tidak melakukan perbuatan. Artinya, kata Ibnu Arabi, satu-satu ibadah yang punya formula mencegah bukan secara melakukan perbuatan itu hanya puasa.
Dan ini menyerupai sifat ketuhanan yang dinamakan dengan laisa kamitslihi syai'un fil wujud. Dan ibadah puasa laisa kamitslihi syai'un fil ibadat. Satu. Yang kedua, menurut Ibnu Arabi lagi, jadi karena sifatnya puasa itu meniru sifat Allah, tetapi juga Allah cemburu dong kalau umpama manusia seperti utuh Allah. Makanya dijadikan orang yang berpuasa itu lupa dalam penjabaran beliau itu. Kenapa lupa? Ya supaya manusia itu nggak betul-betul menyerupai Allah. Cukup meniru sifat-sifat Allah yang tidak makan, tidak minum, tidak mengumbar hawa nafsunya. Itu hampir menyerupai sifatnya Allah. Nah, justru dengan lupanya dia tapi tidak membatalkan puasanya, itu supaya tegas batas demarkasi siapa yang makhluk, siapa yang khalik. Iya, betul. Sebagaimana juga Allah juga qul huwallahu ahad dalam penjabaran Ibnu Arabi, Allah Maha Esa, maka dia ciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Apa fungsinya? Supaya jelas demarkasi, membedakan mana khalik, mana makhluk. Nah, itu yang kedua. Yang terakhir yang juga menarik. Kenapa puasa ini juga sangat spesifik dan tak tertandingi ibadah yang satu ini. Unik, kata Ibnu Arabi. Bahwa nanti ganjaran bagi orang-orang yang berpuasa itu akan ada satu bab khusus di surga namanya Ar-Royan. Oke, Babur Royan. Babur Royan itu pintu VVIP yang hanya dimasuki bagi orang-orang yang berpuasa saja atau gemar berpuasa ibadah satu ini. Ketika sudah habis umat manusia yang gemar berpuasa masuk, tertutup sudah Ar-Royan. Yeah. Nah, ini mirip dengan akar kata Ar-Roy, kata Ibnu Arabi. Apa Ar-Roy? Roy itu artinya terpenuhi rasa haus akibat sudah minum. Sehingga dia tidak membutuhkan lagi minuman-minuman yang lainnya. Karena sudah hilang hausnya. Sudah hilang dahaga dan hausnya. Nah, begitupun surga itu tertutup ketika sudah dimasuki oleh seluruh orang yang berpuasa. Inilah ibadah puasa sebagai ibadah yang unik, yang tak tertandingi dengan yang lain, dan dia sangat menjadi satu media yang sangat efektif komunikasi hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menarik sekali, Kiai. Tadi terutama terkait tentang pandangan atau argumentasi dari Ibnu Arabi tentang upaya manusia dalam hal ini berpuasa ya untuk mengikuti sifatnya Allah, yaitu as-somad, tidak makan dan tidak minum. Dan ini harus kita pertegas maknanya, bukan menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat. Kan? Nah, ini hanya coba mengikuti sifat beliau. Gitu, untuk tidak makan dan tidak minum, tentu dengan aturan-aturan syariat yang berlaku, seperti misalnya mengawali puasa pada waktu fajar misalkan, juga sesuai ketentuan dengan syariat. Tapi saya mau kembali cukup ke awal tadi, Kiai, tentang komunikasi, media berkomunikasi manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya adalah, perlukah selain daripada puasa, diperlukankah amalan-amalan lain untuk memperkuat media komunikasi manusia ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jika diperlukan, amalan-amalan yang seperti apa kira-kira? Ya, tentu puasa itu salah satu elemen terpenting untuk menjadi media komunikasi hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu bukan satu-satunya. Bahwa harus ada instrumen ataupun tool yang lain yang memperkuat kesiapan mental seorang hamba untuk berkomunikasi kepada Allah. Antara lain juga dengan sholat, berzikir, nawafil, dan sebagainya, itu merupakan penguat komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau umpama sholat dikatakan Allah memberikan perintah sholat 5 waktu kepada Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha ketika Isra Mi'raj, ya kan? Di mana para malaikat Jibril pun tidak sanggup menerima masuk dalam satu dimensi yang Allah langsung sampaikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bertahan dan mampu, dan sholat itu sebagai mi'rajnya muslim. Apa mi'raj? Mi'rajnya proses naiknya hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai
alat komunikasi yang efektif juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, maka harus ditambah itu. Jadi kalau puasa itu kan hanya pembersihan jiwa supaya jiwa itu bisa memperkuat ibadah sholat. Karena kalau kita kembali kepada perkataan Luqman Al-Hakim kepada anaknya, bahwa idza imtala'atil ma'idah, kalau perut itu penuh, itu kan apa dia bilang, namatul fikrah, kharasatil hikam. Yang terakhir apa? Beliau sampaikan, wa fataratil a'dha anil ibadah. Beliau katakan bahwa tubuh anggota badan ini akan lesu, tidak bersemangat untuk ibadah. Jadi puasa itu penting untuk mendorong instrumen-instrumen alat komunikasi lainnya selain puasa, supaya bisa menyambung komunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang sangat penting, tetapi puasa itu bukan satu-satunya alat komunikasi kepada Allah, harus ditambah dengan ibadah-ibadah yang sesuai anjuran juga tuntunan agama kita, antara lain sholat, kemudian juga zikir, memperkuat, mempertajam proses komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Artinya puasa saja kita bisa bilang tidak cukup dan harus dibarengi atau diiringi dengan amalan-amalan baik yang lain, Kiai. Betul. Iya. Harus kita secara sempurna. Oke, pertanyaan selanjutnya tadi kita sudah bahas tentang puasa sebagai media komunikasi efektif antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan berbicara antara manusia dengan manusia, Kiai. Jadi apakah puasa ini juga momentum yang efektif untuk menjalin atau memperbaiki hubungan atau komunikasi antara manusia dengan manusia yang lain, Kiai? Bagaimana, Kiai? Saya pikir sangat tepat ya bahwa puasa ini sebagai satu media latihan umat Islam untuk mengasah jiwa kepedulian sosial. Jadi agama juga bukan melulu hubungan kita kepada Allah, sementara hubungan kepada manusia terabaikan. Justru dalam ibadah sholat contohnya itu, kenapa dibuka dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu kan komunikasi transenden kita kepada Allah. Ditutup dengan salam, Assalamualaikum, kita melihat ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi, kita melihat ke kiri. Itu isyarat bahwa lihatlah setelah sholat, apakah ada tetangga kita yang masih kelaparan, ke kiri kita, ataukah masih ada fakir miskin yang perlu santunan. Itu pesan daripada ibadah sholat aja seperti itu. Apalagi juga puasa, bahwa orang dilatih berpuasa selama 30 tahun, harapannya agar jiwa sosial dan kepekaan sosial orang yang berpuasa terasah. Karena dia merasakan bagaimana laparnya orang yang tidak punya makanan. Berempati. Melatih jiwa empati selama 30 hari itu, harapannya yang saya katakan tadi, bahwa bukan menjadi hamba Ramadan saja. Sifat-sifat empati itu ditularkan setelah bulan puasa. Kepedulian terhadap orang miskin dan sebagainya itu juga dia latih terus, praktekkan di luar bulan Ramadan. Startingnya itu di bulan Ramadan. Maka yang pernah kita bahas pada episode selanjutnya, ulama terkadang ada sebagian ulama yang membedakan antara as-siyam dengan as-shaum. Kalau as-siyam itu kan hanya sekedar kita itu yang rutin seperti yang dipahami oleh para ahli syariat, ahli fikih, sekedar tidak membatalkan puasa dari terbit matahari sampai terbenam matahari dan tidak berhubungan seksual ketika dia bersuami istri, cukup. Tetapi kalau sudah as-shaum, itu yang diharapkan oleh manusia, oleh Allah kepada manusia yang mukmin itu as-shaum hakikatnya. Dia berpuasa yang tadi itu, indranya juga berpuasa, dan menjaga semua perilakunya untuk senantiasa terjaga daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Dan itu bukan cuma selama bulan puasa, tetapi 11 bulan setelahnya. Nah, jadi kun abdan rabbaniyan wala takun abdan ramdaniyan. Jangan kamu jadi hamba Ramadan saja. Tapi jadilah hamba Allah, hamba Tuhan selama 12 bulan yang kita jalani. Ramadan sebagai starting point kita melatih jiwa empati kepada para fakir miskin dan orang-orang yang tidak beruntung. Nah, ini saya kira perlu memang penjelasan seperti ini, Kiai, karena mungkin sebagian masyarakat kita itu
beranggapan bahwa bulan Ramadan ini atau bulan suci Ramadan ini segala perbuatan baik itu dilipat gandakan pahalanya. Karena itu kita semua berbondong-bondong melakukan kebaikan kepada manusia yang lain, gitu kan, kepada tetangga, kepada saudara kita atau kepada orang lain hanya pada saat di bulan Ramadan karena berharap mendapatkan insentif pahala yang berlebih lah. Akhirnya setelah bulan Ramadan selesai, nah kebaikan-kebaikan ini tidak lagi diteruskan seperti itu, Kiai. Ya. Ini satu pemahaman yang mungkin perlu kita luruskan ya. Betul bahwa ada insentif tersebut, tapi insentif itu tidak harus dipahami kita berhenti ketika bulan itu habis. Insentif itu jelas, bahkan yang sering kita dengar bahwa bulan puasa itu ketika datang pintu surga itu dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dirantai atau dibelenggu. Nah, apa betul secara harfiah? Ya ulama tentu berbeda pendapat ya. Ya ada yang mengatakan demikian adanya secara harfiah, tetapi ada yang lebih progresif daripada itu. Mereka memahami bahwa hendaknya kita yang berpuasa dan umat Islam ketika bulan puasa ini harus menciptakan situasi pintu Surga terbuka, pintu neraka tertutup, dan setan terbelenggu. Tapi faktanya kan setan katanya bulan puasa juga semakin banyak gitu lah, kan di jalan-jalan kan. Itu bagaimana kita memahami hadis ini? Hadis itu ulama menjadikan jalan tengah supaya setan itu tidak leluasa bergerak menggoda manusia, karena mandatnya dia adalah menggoda kita untuk tidak taat. Dengan kita melakukan aktivitas puasa dibarengi dengan ibadah amalan-amalan yang lain yang baik, itu semakin mempersempit ruang gerak setan untuk menggoda dan menjerumuskan manusia pada bulan ini. Tetapi apakah setelah Ramadan berakhir kemudian manusia menjadi lalai dan mengikuti setan? Kan tidak begitu yang kita pahami. Justru ketika sudah terbiasa 30 hari mendesak supaya tidak ada celah setan untuk menggoda manusia, after Ramadan, setelah selesai bulan Ramadan, terbiasa kita. Sistem tubuh kita sudah terbiasa, makan teratur, ya kan, ibadah sudah meningkat. Setelah Ramadan justru itu menjadi starting point untuk terus pada kondisi yang stabil. Ramadan ini latihannya nih, Ramadan latihannya, pembiasaannya. Nah, jadi secara psikologi diambil dari intisari ayat yang disebutkan, laqad ataina wa'adna Musa salatsina lailatan tadi itu. Jadi aspek pembiasaan manusia itu memang secara psikologi 30 hari. Kenapa Nabi Musa itu ketika mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala diperintahkan berpuasa 30 hari supaya nanti setelah menerima firman Allah, setelah menerima firman terbiasa dengan puasa-puasa yang seperti itu. Proses pembelajaran pembelajaran ini 30 hari. 30 hari. Dan ini memang sering kita temukan gitu, kayak misalkan ada kita punya tetangga atau kita kenal orang yang di luar bulan Ramadan tuh kerjaannya marah gitu kan. Kok tiba-tiba ketika puasa Ramadan hilang sifat marah-marahnya. Tetapi setelah Ramadan selesai balik lagi dia marah-marah. Nah, itu tidak diinginkan oleh tujuan syariat kita. Justru yang diinginkan bulan Ramadan dia mampu meredam amarahnya, dan keluar Ramadan dia lebih mampu mengendalikan amarahnya karena sudah terbiasa selama 30 tahun mengendalikan. Itu outcome yang diharapkan. Maka la'allakum tattaqun dalam penafsiran tadi yang kita bahas dalam pertemuan episode sebelumnya dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir Muhammad Ibnu Asyur, apa maknanya? Ittiqaul ma'asi. Marah maksiat enggak? Secara membabi buta ya, marah yang tidak dibenarkan. Suatu perilaku dosa. Ketika orang itu keluar bulan Ramadan tetap marah-marah seperti biasa, mengumpat orang dengan biasa, berarti la'allakum tattaqunnya tidak ada. Outcome yang dihasilkan dari ibadah puasa nihil. Berarti kan tidak berhasil. Nah, itu harus kita pahamkan. Bulan Ramadan Anda tidak marah, di luar Ramadan Anda harus terbiasa untuk meredam hawa nafsu Anda untuk nggak marah juga. Nah, ini penting sekali untuk simak oleh pemirsa Mata Hati TV, agar kita sama-sama pasca Ramadan ini kemudian tetap menjaga nilai-nilai kebaikan yang sudah kita mulai di bulan Ramadan ini, Nah, mungkin pertanyaan terakhir, ini masih berkaitan tentang hubungan antara manusia dengan manusia. Di bulan Ramadan ini kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Nanti mungkin Kiai bisa jelaskan
fungsinya dan lain sebagainya. Tetapi yang mau saya tanyakan adalah apakah cukup hanya dengan mengeluarkan zakat ini menjadikan jawaban tentang hubungan antara manusia dengan manusia yang efektif yang dilakukan di bulan suci Ramadan? Apakah cukup hanya dengan berzakat, Kiai? Cukup, maksud saya satu-satunya. Itu bukan satu-satunya, tetapi salah satu. Oke. Jadi satu ajaran agama, salah satu yang bisa mengasah atau bisa mewujudkan kepedulian sosial, perhatian kita kepada manusia dan sesama melalui zakat, iya. Tetapi puasa pun juga sebetulnya juga melatih kepekaan kita terhadap sesama. Artinya antara puasa dengan zakat memiliki korelasi hubungan yang sangat erat. Mungkin bagian tugasnya saja yang berbeda. Boleh kita sebutkan mungkin puasa itu adalah media melatihan penyiapan jiwa. Jadi ranahnya bisa dibilang ranah teori ya. Supaya orang siap dengan lapar, dia terbiasa melihat penderitaan orang yang lapar. Nah, ketika dia terbiasa, maka dia akan muncul sifat charity-nya, sifat untuk memberinya melalui perintah zakat. Prakteknya di zakat. Praktek di zakat, tapi mengasah kalbu, kepekaan sosial, kepedulian sosial, merasakan betapa susahnya, sakitnya menahan lapar dan haus dan dahaga itu lewat latihan puasa. Dari situ akan ada syarat kontrol dia. Kalau orang sakit ketika lapar, kenapa kita nggak membantu dia? Tergerak hati kita untuk menyelesaikan problem kelaparan itu dengan berbentuk zakat tadi. Maka dalam akhir ibadah puasa ditutup dengan perintah zakat fitrah. Zakat fitrah itu artinya apa? Selain untuk mensucikan harta kita, tapi untuk menambal fungsi-fungsi puasa kita yang bolong. Nah, jadi antara sholat, zakat, puasa, itu semua punya peran masing-masing yang diantara juga hablum minallahnya ada, tapi juga aspek hablum minannas, aspek interpersonalnya itu juga ada. Hanya pada bagian apa fungsinya? Pada fungsi teoritik, pada fungsi tatbik ataupun praktikal, itu dibedakan. Nah, ini kita harus bisa betul-betul memaknai. Jadi tidak cukup hanya zakat saja, tetapi nilai-nilai puasa dan ibadah lain pun juga syarat terhadap aspek muamalah tadi. Muamalah ma Allah dan muamalah ma an-nas. Nah, itu jadi sangat. Artinya bahwa zakat itu bukan satu-satunya media untuk mempererat hubungan antara manusia dengan manusia yang lain. Masih banyak sekali mungkin aspek-aspek lain atau hal-hal lain yang itu mempengaruhi eratnya hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya, ya. Baik, saya kira sudah cukup jelas pembahasan terkait tema kita pada hari ini, yaitu tentang relasi manusia atau memperbaiki relasi antara manusia dengan Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala, juga hubungan manusia dengan manusia melalui aktivitas puasa tadi. Kiai alhamdulillah sudah sangat jelas sekali memberikan penjelasan kepada pemirsa Mata Hati TV. Mudah-mudahan tinggal bagaimana kita bisa mempraktekkan atau mengamalkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Kiai tadi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan penjelasannya, Kiai. Baik pemirsa Mata Hati TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah selesai episode kita pada kali ini berbicara tadi terkait tentang hubungan atau hablum minallah dan hablum minannas pada aktivitas puasa. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan dan mengamalkan dari apa yang sudah dijelaskan oleh narasumber kita. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya juga manusia, ada aja tingkahnya. Tapi ada energi istimewa yang menggerakkan kebaikan buat sesama tanpa mengenal batasan. Itulah indahnya energi kebersamaan. Pertamina, energizing you.